warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih, padahal kan lagi puasa. Harusnya pahalanya double kalau semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar soleh dan solehah min 9 Bandar Lampung hari ini? Masya Allah, keren banget. Senang sekali, saya Gita Amara Maharani dari kelas 4A bisa nemenin kalian di acara Semarak Amaliyah Ramadan min 9 Bandar Lampung. Hari ini kita bakal seru-seruan sambil cari pahala. Siapa yang hari ini puasanya masih full? Angkat tangan. Teman-teman, supaya acara kita hari ini berkah dan disayang Allah, mari kita dengerin lantunan ayat suci Al-Quran. Mari kita fokuskan hati dan telinga kita kepada teman kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wallaili iza yasr hal fi zalika qasamul lizi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad wa amma iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tuhaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah sadaqallahul azim. Masya Allah, sejuk sekali lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang paling seru, cerita Islami. Siapkan telinga kalian karena cerita ini bakal seru banget dan banyak hikmahnya. Kepada teman kita, waktu dan tempat kalian persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Rasul Ulul Azmi. Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah selama 950 tahun. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, keimanan masyarakat mulai menipis. Iblis makin gemar menggoda mereka. Kaum Bani Rasib suka membuat patung untuk menghormati tokoh-tokoh pahlawan yang sudah wafat. Namun, lama-kelamaan dari sekedar menghormati menjadi menyembah. Mereka percaya bahwa patung-patung tersebut mempunyai kehebatan dan kekuatan untuk melindungi dan menentukan nasib mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat tanpa petunjuk. Ia memilih Nabi Nuh untuk mengingatkan kepada mereka untuk memohon ampun kepada Allah dan kembali menyembah Allah. Tahukah teman-teman sekalian siapa itu Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh memiliki fisik yang kuat, terbukti dari umurnya yang panjang, pikirannya cerdas, rendah hati, dan soleh, taat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh adalah Rasul Ulul Azmi yang pertama. Sebelumnya Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Maka mulailah beliau berdakwah kepada kaumnya untuk memohon ampun dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sedikit sekali yang mengikuti ajarannya, hanya sekitar 80 orang itu saja. Bahkan sebagian besar kaumnya merupakan orang miskin dan pekerja keras. Lalu sebagian dari kaumnya mengejek, menghina, bahkan menutup telinga mereka rapat-rapat ketika Nabi Nuh berdakwah. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh untuk menurunkan azab yang diancamkan oleh Allah. Lalu Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang sangat keterlaluan itu tadi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kaum Nabi Nuh tidak akan bertambah dan tetap 80 itu saja. Selebihnya mereka tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Lalu Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk mendatangkan azab kepada mereka. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Nabi Nuh dan pengikutnya sangat gigih membuat bahtera tersebut. Akhirnya bahteranya pun jadi. Semua pengikut Nabi Nuh masuk ke dalam, termasuk sepasang hewan jantan dan betina. Banjir itu menghanyutkan rumah, pohonan, dan juga pegunungan. Tentu juga para kaum Nabi Nuh yang durhaka. Saat Nabi Nuh melihat sekeliling, Nabi Nuh melihat putranya, Kan'an. Dia mengajak putranya untuk naik ke kapal bersamanya. Namun Kan'an menolak dan memilih untuk berlindung di atas gunung. Gelombang besar datang. Kan'an ikut hanyut bersama seperti orang kafir yang lainnya. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan kepada bumi untuk menelan air dan hujannya pun berhenti. Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari kapal bersama dengan hewan-hewan yang lainnya. Mereka memulai kehidupan baru tanpa adanya orang kafir. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh adalah jika kita durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasulnya, maka kita akan diazab di dunia maupun di akhirat. Sekian dulu teman-teman cerita yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gak terasa ya, tadi ceritanya seru banget. Ada yang tahu hikmah dari cerita tadi apa? Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang baik ya. Alhamdulillah, rangkaian acara Semarak Amalia Ramadan kita hari ini sudah selesai. Semoga pulang dari sini iman kita makin kuat dan puasanya makin hebat. Saya Gita Amora Maharani pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.